Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita bisa berjumpa lagi walaupun melalui video di YouTube materinya, namun mudah-mudahan materi yang disampaikan dan juga materi yang sudah disiapkan oleh Bapak di PowerPoint ini bisa tetap diterima dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Di pertemuan yang ke-10 ini di kuliah komunikasi bisnis internasional kita masih akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Dimana di pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan 10, kita sudah membahas hubungan komunikasi ya dengan organisasi, juga termasuk pola komunikasi di dalamnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di pertemuan 10 ini ada dua hal juga. Yang pertama adalah cara mengelola komunikasi dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Baik, untuk mengelola komunikasi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin, terutama dalam hal ini adalah Anda sebagai manajer ke depan nanti ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana menangani krisis komunikasi. Karena kita tahu bahwa organisasi itu tidak selamanya kondisinya sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Ada saja isu-isu yang beredar yang kemudian membuat organisasi itu ada dalam kondisi yang tidak baik. Nah, untuk menghadapi kondisi yang tidak baik itu, seorang manajer tentu kita harus berada di depan yang bisa mengkomunikasikan baik itu ke owner atau kemudian ke publik atau ke pemerintah begitu ya, sehingga brand image atau citra dari perusahaan itu tetap baik walaupun di tengah isu-isu yang menerpa dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, bagaimana cara menanganinya? Bapak sudah siapkan materi dan termasuk juga menyiapkan kasus yang perlu nanti dijawab oleh saudara semua sebagai tugas di topik yang ketiga ini ya, di kuliah di komunikasi internasional ini. Baik, yang pertama, untuk menangani pesan-pesan rutin, pada dasarnya komunikasi itu memerlukan biaya, saudara, terutama komunikasi tertulis. Oleh karena itu, manajer perlu mengurangi biaya tersebut dengan cara, satu, mengurangi jumlah pesan, terutama pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan atau surat. Karena dalam bentuk surat itu ada biayanya, seperti misalkan ya, biaya waktu untuk mengetiknya, lalu biaya untuk berpikir, itu butuh biaya psikis ya, kemudian biaya kertas, tinta, print, dan seterusnya. Nah, ketika pesan yang disampaikan dengan melalui tertulis itu tidak efektif, kurang efisien, tidak optimal, dan setelah dievaluasi ternyata lebih optimal, efektif, efisien menggunakan lisan, maka perlu kiranya kita untuk memikirkan komunikasinya dirubah. Jadinya banyaknya tertulis, kemudian awalnya banyak tertulis menjadi banyaknya lisan, begitu, terutama dalam organisasi-organisasi yang kecil, karena ini bersifat komunikasi langsung itu bisa dilakukan karena tidak terlalu banyak birokrasi, gitu ya. Yang kedua yang harus dilakukan untuk menghemat biaya dalam membuat pesan rutin adalah berikan instruksi yang jelas sehingga Anda sebagai manajer tidak perlu mengulang-mengulang lagi instruksinya. Yang ketiga adalah mendelegasikan tanggung jawab. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai manajer nanti untuk mendelegasikan tanggung jawab. Hal apa itu nanti kita lihat ya. Dan yang keempatnya adalah melatih petugas atau melatih staf atau melatih karyawan Anda. Nah, untuk mengurangi jumlah pesan, ya, komunikasi perlu dikelola dengan menentukan skala prioritas. Mana yang lebih penting untuk disampaikan terlebih dahulu, mana komunikasi atau pesan yang bisa disampaikan di waktu yang ke depan nanti, ya. Contohnya, ketika organisasi akan membuat surat, ini tentu tadi yang Bapak sampaikan perlu biaya, ya. Maka biayanya ada atau terdiri dari biaya kertas, waktu untuk membuatnya, dan tenaga pikiran yang dikeluarkan oleh sekretaris atau kita sendiri sebagai manajer yang akan menulis pesan tersebut melalui surat. Nah, apabila biaya tersebut dirasa lebih banyak dibandingkan komunikasi langsung, maka lebih baik melakukan komunikasi secara langsung tadi ya. Bisa melalui briefing, bisa melalui telepon, bisa melalui rapat, atau dengan
komunikasi secara langsung empat mata atau eh, rapat kecil yang dilakukan antar divisi oleh Anda sebagai manajer. Nah, termasuk rapat juga terlalu banyak yang dilakukan dan itu tidak memberikan nilai kepada organisasi, jadi wasting time begitu ya, menghabiskan waktu, maka hal tersebut perlu dievaluasi. Kalau tidak menambah nilai terhadap kinerja sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka itu perlu dievaluasi ya. Contohnya misalkan rapat itu sebetulnya kita bisa hanya melakukan satu hari saja, misalkan ya, di awal pekan misalkan, atau dua kali di awal pekan dan di akhir pekan, jadi di Senin atau di Jumat. Di Senin kita rapat tentang membicarakan apa yang menjadi deadline atau apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi target di minggu tersebut, dan dievaluasi di akhir pekan yaitu di hari Jumat. Nah, itu minimalnya. Tetapi banyak dilakukan Rabu, Kamis, Kamis, Selasa, dan itu rapat lagi. Nah, apabila evaluasi di luar hari Senin dan Jumat tadi itu terlalu membuang waktu, maka hal tersebut bisa lebih efisienkan, yakni dioptimalkan di hari Senin dan hari Jumat. Begitu ya contohnya. Lalu yang kedua adalah berikan instruksi yang jelas. Nah, dalam hal ini semua karyawan itu perlu memahami terlebih dahulu ya tugas dan tanggung jawabnya. Karena dengan mengetahui tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya, setiap karyawan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan KPI-nya ya, masih ingat KPI, Key Performance Indicator, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik karena pekerjaannya jelas, kemudian karena instruksinya juga jelas, achievement-nya juga jelas, apa yang akan dituju, maka dikomunikasikan dalam hal untuk mencapai achieve itu bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan contohnya di restoran nih ya, Anda sebagai manajer harus bisa memberikan tupoksi yang jelas, instruksi yang jelas, dan mengevaluasi yang jelas kepada waiters misalkan begitu ya. Waiters ini mulai dari harus berpenampilan rapi, datang tepat waktu, senyum juga harus dengan yang baik, dan kinerja ya. Tentu kinerjanya adalah mengetahui produknya, product knowledge. Jadi jangan sampai nanti klien atau pelanggan datang ditanya menu ini teh apa, tapi nggak tahu menu itu teh terdiri dari apa ingredientnya gitu ya. Lalu rasanya juga. Nah, itu menjadi hal yang perlu diperhatikan Anda sebagai waiters, staff Anda nanti sebagai waiters gitu ya. Kemudian juga seorang manajer restoran juga perlu memberikan instruksi yang jelas juga ke chef ya, ke orang-orang di kitchen tentang bagaimana ingredient, cara memasak, dan seterusnya ya. Itu ada standarnya sehingga kita bisa mengontrolnya dengan mudah melalui sistem informasi atau IT. Dan juga bagian accounting misalkan ya. Sebagai accounting tentu harus tahu bagaimana tugas dan fungsi accounting, apa saja yang menjadi deadline setiap harinya, deadline setiap per 3 hari atau per minggu atau per bulan, per semester, triwulan, dan seterusnya ya. Apakah membuat laporan neraca harus seminggu sekali atau setiap hari, membuat laporan kas laba rugi gitu ya, buku besar apakah harus setiap hari. Nah, itu perlu dijadwalkan dengan baik sehingga karyawan Anda, baik itu mulai tadi dari waiters, kemudian di chef bagian kitchen, dan kemudian bagian administrasi bagian accounting, bisa melakukan kinerjanya dengan baik karena semuanya serba jelas begitu ya. Ingat bahwa manajer harus realistis ya, realistis. Jadi dengan ciri-ciri realistis itu semuanya serba clear, jelas ya. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Dalam hal ini dibutuhkan, ini dia yang tadi Bapak maksud, kepercayaan dari Anda sebagai manajer kepada stafnya. Walaupun materi kemarin Bapak sampaikan kita juga perlu skeptis ya, jangan terlalu percaya. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi bahan kontrol, evaluasi ke bawah. Apakah sudah betul yang direport oleh supervisor kepada kita itu sudah clear 100% atau ada gap? Nah, kita harus skeptis juga. Tapi bukan berarti dengan adanya skeptis kita benar-benar tidak menaruh kepercayaan terhadap bawahan kita. Tetap kita harus memberikan kepercayaan supaya kita bisa mendelegasikan tanggung jawab kita. Ya.
Kemudian seorang manajer yang bersikeras untuk mengerjakan ulang setiap pesan dengan gayanya sendiri tentu akan merepotkan semua pihak dalam suatu organisasi. Contoh misalkan ya, ketika akan melakukan penilaian prestasi kerja terhadap waiters, kemudian terhadap orang kitchen, dan juga terhadap bagian administrasi. Semuanya itu sebetulnya sudah dilakukan oleh supervisor. Tapi karena skeptisnya terlalu tinggi, Anda sebagai manajer, Anda malah melakukan ulang kegiatan itu. Dan itu tentu akan merepotkan, akan membuang waktu Anda sebagai manajer, dan juga sebagai supervisor menilai bahwa hal itu menjadi hal yang tidak efisien, karena semuanya sudah dilakukan. Padahal Anda bisa kontrol dengan hal-hal lain, dengan cara yang lebih efektif, dengan sistem misalkan ya, atau dengan performance-nya Anda bisa lihat langsung skornya. Tapi ini mah tidak dilakukan, malah Anda melakukan ulang evaluasinya. Nah, hal itu yang ciri-ciri bahwa Anda sebagai manajer tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab karena Anda terlalu skeptis dan tidak percaya terhadap bawahannya ya. Jadi harus seimbang, balance ya. Berikutnya adalah melatih petugas. Ini adalah soal kemampuan manajerial di bidang sumber daya manusia atau pengalokasian sumber daya ya. Melatih tugas, hal ini berkaitan dengan perlunya seorang manajer menilai kemampuan dari setiap stafnya ya, manpowernya, yang memegang tanggung jawab sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing. Sehingga manajer dapat meningkatkan kemampuan setiap stafnya setelah memonitor, mengetahui, menggambarkan bagaimana kemampuan setiap stafnya dan apa saja hal-hal yang akan ditingkatkan. Nah, itu yang akan dilatih, itu yang perlu di training, di development. Anda perlu membuat event untuk training and development, Anda perlu mengundang pakar atau membuat eventnya, trainingnya, atau Anda memberikan pelatihan terhadap pihak ketiga, lalu Anda nanti akan menilai bagaimana perkembangannya. Hal itu sangat sering dilakukan ya di dalam organisasi-organisasi baik yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Contohnya ini seorang operator yang kemarin ditanyakan sama Yasril kalau tidak salah ya. Misalkan operatornya belum bisa berkomunikasi dengan baik, maka perlu di training dan di development tentang komunikasi menjadi seorang operator. Mulai dari groomingnya ya, mulai dari grooming itu bagaimana cara menyapa orang yang telepon ke customer service ya, kemudian bagaimana product knowledge-nya dan bagaimana closing pada saat berkomunikasi dengan klien. Nah, itu perlu dilatih ya, baik oleh pihak sendiri, internal, Anda sebagai manajer misalkan, atau atasannya, supervisornya, atau ke pihak ketiga, pihak eksternal, gitu ya. Kemudian juga customer service juga perlu dilatih ya, perlu dilatih komunikasi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan customer tentunya. Dan selain itu juga tadi, product knowledge-nya harus tahu. Jangan sampai contohnya begini, Anda melamar jadi customer service-nya Bank Syariah Mandiri, tapi Anda tidak tahu product knowledge-nya, Anda tidak tahu produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri. Hal itu tentunya memperlihatkan Anda belum siap menjadi customer service-nya Bank Syariah Mandiri. Anda harus tahu dulu ya apa saja produk-produknya. Ketika Anda kendala, sehingga Anda bisa menjawab atau melakukan tugas Anda dengan baik, begitu ya. Berikutnya adalah penanganan krisis komunikasi. Nah, mengelola arus pesan atau komunikasi yang sehari-hari itu udah biasa. Namun, mengelola komunikasi pada masa krisis itu perlu keterampilan khusus untuk menyelesaikan masalah. Karena kita tahu bahwa organisasi tadi tidak hanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya, selalu saja ada masalah, baik itu masalah kecil, masalah sedang, atau masalah yang besar yang berkaitan dengan korupsi misalkan yang staf Anda lakukan begitu, karena Bapak yakin kalau kalian pasti tidak akan korupsi ya, insya Allah. Nah, apa yang sudah dilakukan dengan keadaan tersebut? Nah, itu perlu kreativitas dari seorang manajer ya. Dalam keadaan krisis tersebut ya, ini menjadi ajang latihan untuk Anda bisa berkomunikasi dengan baik seorang manajer. Dan tentu bukan hanya berkomunikasi yang baik, Anda juga perlu meningkatkan kreativitas, inovasi, sehingga ide-ide Anda itu bisa membuat keputusan atau kebijakan yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini ada contoh kasusnya, di mana restoran menerima order catering, namun ada kendala dengan terlambatnya pengiriman pesanan, kemudian juga di jam
mau pengiriman ada penambahan menu, ya, kemudian ada perubahan menu juga di saat menjelang pengiriman, dan kekurangan tenaga kerja untuk menambah menu tadi. Hal tersebut membuat pemesanan terkendala atau pengiriman pesanannya terkendala. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai manajer terhadap kejadian tersebut? Menanggapi tersebut ya, apa yang akan dikomunikasikan? Seperti apa komunikasi yang disampaikannya terhadap terhadap klien, terhadap owner, terhadap supplier, dan terhadap karyawan Anda. Tolong dijawab dengan baik dan sempurna dan dijawab dengan lengkap tadi ya, subjek yang harus kita ajak komunikasi. Apa yang akan Anda lakukan? Sikap seperti apa yang akan Anda lakukan? Keputusan apa yang akan diambil dan kebijakan apa yang akan diambil? Nah, jadikan itu tugas, silahkan Bapak nanti akan membuat assignment di Google Classroom dan langsung dijawab saja melalui Microsoft Word ya, cukup 1 halaman Anda jawabnya, tapi kalau mau berhalaman juga boleh, nanti Bapak akan baca satu persatu dan nanti Bapak akan nilai. Oke, baik, itu saja di materi pertemuan 10. Karena request kemarin kalau bisa Pak jangan terlalu panjang ya. Materinya Bapak sudah sampaikan yang ada di buku Joko Purwanto untuk tema atau subbab gitu ya, atau bab tentang komunikasi dalam organisasi di 2 pertemuan ini, pertemuan 9 dan pertemuan 10. Quote di pertemuan terakhir ini, jangan gadaikan nama baikmu dengan uang semata, karena sebagai manajer sangat licin sekali untuk kita melakukan hal-hal yang bisa membuat nama baik kita terpuruk ya. Oke, tugasnya tolong dikerjakan dengan baik dan sampai ketemu nanti di pertemuan yang ke-11 setelah Idul Fitri yang akan kita raih ya, bagi yang menyelenggarakannya atau bagi yang umat muslim. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi dan Bapak akan tunggu tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.